Halo guys, bagaimana ya kira-kira kalau kucing mau menguasai bumi? Jadi kali ini ada film dari Hong Kong berjudul Meow. Ceritanya itu tentang planet kucing yang mau hancur. Penghuninya mencari planet baru untuk ditinggali. Tujuan mereka adalah bumi. Kira-kira mereka berhasil menguasai bumi atau enggak? Langsung aja, tapi ikuti dulu yang mau lewat ini. Di awal ada planet kucing yang bentuknya kepala kucing, ya iyalah masa bentuknya monyet. Planet itu bernama Meow. Setiap hari sering terjadi hujan meteor, membuat kebahagiaan di planet menurun. Para penghuni pun memikirkan imigrasi. Sejak dulu planet Meow sudah banyak mengirim pengintai ke bumi untuk memata-matai. Mereka disebut pahlawan, tapi para pahlawan tak satu pun yang kembali. Planet Meow memiliki seorang raja kucing, Planet Meow memiliki raja kucing, lalu muncul kesatria bernama Puding. Dia diperintahkan raja untuk menghubungi para pahlawan yang sudah lama di bumi dan segera memulai penyerbuan. Raja lalu memberikan senjata rahasia, sebut saja jimat, gunanya untuk melindungi kekuatan kesatria selama di bumi. Jika dia kehilangan jimat itu, akan hancur. Dia juga punya kekuatan sinar laser di matanya, mirip Superman guys. Puding langsung bergegas naik pesawat dan OTW ke bumi. Sini berpindah di studio TV, ada pria. Dia sedang debut sebagai komentator sepak bola. Jadi komentator dia ngomongnya cepet banget kayak kesambet setan. Orang-orang melihatnya pun terbengong. Produser lalu menyuruhnya keluar, tapi dia nggak mau, minta diulang. Produser membolehkannya, dia pun mengulang lagi, tapi sekarang malah jadi sangat lambat, mirip orang mabok. Seluruh studio pun menertawainya. Pria itu bernama Go Lewu. Dia adalah pemain sepak bola terbaik Hong Kong yang baru pensiun setahun lalu. Sekarang Lewu buka usaha menjual barang-barang yang katanya berteknologi tinggi, tapi sebenarnya itu barang aneh. Lalu ada Zhou Wu, istrinya Lewu. Dia adalah aktris tapi selalu kebagian peran gak penting. Terus ada Yoho Wu, anak cowoknya Lewu. Dia bercita-cita menjadi sutradara terkenal, hobinya bikin video ala-ala YouTuber gitu. Tapi saat diunggah nggak ada yang nonton. Lalu ada Yoyo, anak ceweknya Lewu. Kakinya bermasalah sejak lahir sehingga pakai alat bantu. Dia kesusahan untuk lari dan lompat. Dia juga sering dijauhi dan diejek karena kekurangannya itu juga nggak punya teman dan selalu sendiri. Pulang sekolah, Yoyo pergi ke taman. Dia menatap awan dan memohon ke dewa untuk memberinya teman sejati. Awan berubah bentuk kucing. Di waktu yang sama, Puding hampir sampai ke bumi. Saat memasuki atmosfer bumi, lupa mengecek cuaca, dia pun terjebak petir. Pesawat kesambar jadinya error. Dia juga kesetrum hingga jimatnya terlepas. Pesawatnya oleng dan terjatuh. Dia sadar keluar pesawat lalu mencari jimatnya. Sedangkan Lewu dia sebal karena gagal jadi komentator. Lalu ada telepon dari temannya yang mau holiday ke luar negeri. Dia meminta Lewu menjaga kucingnya. Sebagai upah nanti dijanjikan melatih sebuah tim. Lewu menerimanya. Malam hari Puding mencari jimatnya. Dia melihat rumah yang ada payung di atap. Lalu ingat pas jimatnya jatuh. Dia yakin pasti di situ. Dia mencoba terbang tapi nggak bisa, malah jatuh. Karena tanpa jimat kekuatannya nggak berfungsi guys. Ternyata itu rumahnya Lewu. Temannya datang mau menitipkan kucing bernama Sisili. Puding mulai pusing, dia ingat petuah raja. Bila kehilangan jimat harus menyerupai makhluk bumi yang bentuknya sejenis agar bisa terus bertahan. Jika tidak, maka tubuh akan hancur. Puding melihat Sisili di bagasi mobil. Dia langsung mendekat, sedangkan di dalam sedang serius ngobrol. Puding matanya merah, begitu juga Sisili. Dia mulai berubah bentuk jadi oranye dan Sisilinya pergi. Teman Lewu berpesan harus menjaga dengan baik. Kalau sampai ada apa-apa, maka tanggung akibatnya. Lewu ngambil si kucing, tapi langsung panik memberitahu kucingnya bersuara. Dia takut, tapi temannya nggak menggubris, malah langsung pergi. Dia ketakutan, balik badan, ternyata kucingnya besar, gembrot, menggemaskan. Puding berubah wujud jadi kucing jumbo guys. Lewu hanya terpanah. Puding dibawa pulang, istrinya melihat pun pingsan. Sedangkan Puding terkejut melihat dirinya jadi kucing gendut. Zhou bangun, dia mengajak berantem, tapi nggak boleh. Puding pun marah, dia mengeluarkan kekuatannya. Mereka semua dilaser sampai gosong, dia pun ketawa jahat. Tapi ternyata tadi hanya imajinasi guys.
Lewu membujuk istrinya agar boleh sementara merawat kucing itu, lalu dikenalkan namanya Sicily. Yoyo pun senang dan menganggap dewa mengabulkan doanya, karena dia berubah sekarang namanya Sicily. Sicily lalu memanggil para sesepuh kucing yang sudah lama ada di bumi. Semua sudah kumpul, tapi lucunya cuma Sicily yang ukurannya oversize. Sicily pun protes planet Meo dalam bahaya, tapi mereka asyik di bumi. Dia mengajak semua bergabung untuk menguasai bumi. Sesepuh bilang, di bumi hidup terasa nyaman karena manusia memanjakan mereka. Bagi mereka itu adalah penyerbuan yang sukses. Sesepuh lain juga bilang penyerbuan itu melelahkan. Bersikap imut saja sudah cukup, dan suruh paduka raja ke bumi juga untuk mencari tuan yang baik. Sicily nggak terima karena jati diri kaum Meo bisa hilang. Dia akan membuktikan ke mereka semua bisa menguasai bumi. Caranya dengan memecah belah keluarga. Dia pun pergi. Di rumah Sicily megang pisau, niatnya mau mengeksekusi keluarga Lewu. Dia masuk ke kamarnya Lewu, malah balik diserang. Dia jadi ketakutan sampai jatuh. Ternyata Zhao lagi ngigau guys. Sicily pindah ke kamarnya Yoho, selimutnya dibuka, ternyata Yoho juga ngigau. Sambil megang senjata mainan, dia pun ditembak sampai kakinya nyentuh listrik, jadinya kesetrum. Masuk ke kamarnya Yoyo, Sicily menyiapkan cakarnya. Tapi Yoyo berbalik, dia sadar dan menyuruh Sicily tidur atau ibu akan mengusirnya. Karena ketahuan dan juga capek membawa badan yang gendut, dia pun tidur dan akan mulai lagi besok. Besoknya Sicily menyiapkan penyerangan kedua. Dia masuk ke dapur diam-diam sambil membawa racun dan dimasukkan ke masakan. Sicily duduk manis sambil menatapi dandang isi racun, berharap mereka makan masakan itu, tapi malah mesen pizza. Zhao ke belakang, rupanya mengambil masakan tadi yang isinya racun. Masakan itu adalah daging salmon dibuat untuk Sicily. Dia pun terkejut. Zhao mau menyuapinya, dia nggak mau, ketakutan dan lari terbirit-birit. Singkat cerita, malam hari ada pencuri, semua sudah disekap. Sicily datang tapi semuanya menyuruh pergi, lari biar gak ketangkap. Sicily melihat itu pun berkaca-kaca dan pergi. Pencuri menyerang mereka, minta uang. Sicily muncul lagi. Melihat itu pencuri tertarik, mendekat, dan berencana mau membawa Sicily untuk dijual. Mereka ketawa jahat, hahaha, langsung ditonjok mental sampai sekarat. Mereka pun berterima kasih ke Sicily dan Sicily bingung, kenapa dia malah merasa bahagia. Sejak itu Sicily jadi suka keluarga Lewu. Dia main-main, jalan-jalan ke taman bersama, digambar, main hula hoop, dan lain-lain. Lewu menjemput Yoyo pulang. Di waktu yang sama gurunya Yoyo datang, namanya Li. Ternyata dia ngefans sama Lewu. Tangannya dipegangi, terkagum melihat tangan yang menahan bola tak terhitung jumlahnya. Bu Li lalu meminta bantuan untuk hari olahraga sekolah. Lewu pun mau. Di rumah ada orang nagih hutang. Lewu datang dan istrinya menanyakan kenapa bisa berhutang. Jadi Zhao nggak tahu suaminya punya hutang 2 juta dolar guys. Zhao pun marah-marah sambil mukul, kemudian menagih hutang disiram cat. Lewu menjelaskan alasan dia hutang karena mau membantu temannya sebagai penjamin pinjaman. Zhao masih marah karena sebenarnya itu ditipu orang. Nggak tinggal diam, Lewu membela diri dengan cara mencium. Jadi cara menjinakkan si istri saat marah harus dicium guys. Di waktu yang sama Yoho mendapatkan telepon mengatakan videonya tentang Sicily banyak yang nonton dan menawarkan Sicily menjadi bintang iklan. Yoho langsung memberitahu orang tuanya, mereka senang dan Sicily nggak percaya dia jadi terkenal. Singkatnya mereka syuting iklan jadi duyung, jadi koboi. Sicily terkenal sampai di bis ada fotonya. Banyak yang minta foto, syuting kera sakti tapi keranya kucing jadinya kucing sakti ya. Saat syuting bertema boxing, lampu jatuh hampir kena Sicily, tapi langsung didorong dan kaki Lewu yang kena. Dia pun kesakitan. Sicily pun terharu, Lewu terluka karena menyelamatkannya. Sicily kembali mengumpulkan sesepuh kucing. Para sesepuh menebak Sicily pasti gagal dan luluh sama manusia. Tapi Sicily bilang tidak, lihat saja nanti.
Lewu sedang menunggu produser ada tawaran iklan. Saat itu juga dia didatangi 3 orang menawarkan peta yang katanya jika 3 peta itu digabung akan menunjukkan letak harta karun emas dinasti Ming. Si pria menghitung jumlah total harta karun 370 juta dolar. Mendengar itu Lewu terpelongo. Orang di belakang rebutan tertarik dengan peta itu, tapi si pria bilang cuma akan menjual ke Lewu sebesar 3 juta dolar saja. Zhao di rumah dia ditelepon ternyata dari bank mengabarkan tabungan sudah ditarik semua oleh suaminya. Dia kaget. Lewu berjalan bahagia sambil bawa uang, sedangkan Zhao bergegas mencari keberadaan Lewu dilacak pakai GPS. Lewu memberikan uang itu. Di waktu yang sama Bu Li datang karena tadi melihat Lewu masuk, dan 3 orang itu mengira dia istrinya Lewu. Zhao datang menanyakan uang di mana. Uangnya sudah buat beli peta guys. Zhao ngomel-ngomel sambil bilang aku istrinya Lewu, mau uang itu kembali. Lalu si pria bilang bukannya istri Lewu yang itu. Mendengarnya Zhao marah dan menonjok Bu Li. Terus ada berita 3 wajah penjahat yang banyak melakukan penipuan. Ternyata wajah 3 pria itu mereka. 3 pria itu pun langsung kabur. Di luar mereka melihat Sicily langsung minta foto dan lanjut kabur naik mobil dan pergi. Zhao mau ngejar tapi mobilnya mogok. Lewu langsung dimarahi. Uang susah-susah dikumpulkan malah dikasih ke penipu, ngomel-ngomel. Dia langsung dicium lagi. Setelah itu Zhao bilang uang itu untuk operasi kaki Yoyo. Jika melewatkan operasi kali ini tak akan bisa jalan normal. Zhao sedih lalu pergi. Sicily ikut sedih dan akhirnya mengerti penyebab keluarga itu terobsesi dengan uang. Malamnya Lewu merenung, di belakangnya ada Sicily mengamati. Lewu ingat omongan dokter, kelainan tulang kaki Yoyo membutuhkan operasi yang tepat agar bisa berjalan dengan baik. Biaya untuk operasi sebesar 5 juta dolar. Lewu hanya menyesali perbuatannya tadi. Sicily melihatnya juga ikut sedih. Besoknya di sekolah, pengumuman hari olahraga sekolah ada lomba lari keluarga 4 kali 100 meter. Yoyo pulang mencari ayahnya tapi nggak di rumah, adanya Sicily. Dia pun dipeluk. Yoyo pun curhat ingin keluarganya ikut lomba lari. Ternyata Lewu sedang mabok, dia teler guys. Yoyo bilang seluruh murid mengajak keluarga lomba. Dia ingin mengajak keluarganya juga. Tapi Zhao lagi marah sama Lewu, dia nggak mau ikut lomba. Yoyo pun kasihan. Lewu ditarik yang narik Sicily, dia dibawa ke lapangan, dijilati lalu sadar. Dia bangun, Sicily sudah menyiapkan bola lalu menunjukkan ke belakang. Ternyata di gawang ada foto keluarga. Lewu jadinya terharu. Sicily mau nendang bola, Lewu paham bersiap jadi kiper. Bola ditendang dan ditangkap dengan sempurna begitu terus sampai dia terjatuh. Sicily mendekat dan memberikan hasil gambarnya Yoyo yang bertuliskan ayah ikutlah lomba lari 4 kali 100 meter besok. Di rumah Sicily sedih karena rumah yang dulunya ceria sekarang sepi. Dia berharap keluarga ini kembali seperti dulu. Sicily keluar melihat ada hijau-hijau, ternyata jimatnya yang nyangkut di pohon bersinar kena matahari. Sicily senang jimatnya ketemu, tapi jadi bingung akan digunakan untuk apa jimatnya. Sedangkan dia sudah nggak berniat menyerang bumi, tapi dia punya ide. Sampailah di hari perlombaan, semua berlomba dengan gembira tapi Yoyo hanya diam. Melihat yang lain bersama keluarga, dia sendiri. Yoyo sedih sambil melihat jalan berharap orang tuanya datang. Lalu temannya ngecek, intinya udah nggak bisa lari sendirian lagi, nggak usah ikut aja. Lalu kakaknya datang, dia mengajak Yoyo pergi saja. Tapi dia nggak mau, akan lari walaupun tanpa ayah ibu. Saat itu juga Lewu datang, Zhao juga. Lewu lalu mengajak istrinya menemui Bu Li, mau menunjukkan dia nggak ada hubungan apa-apa. Namun Zhao marah bukan karena itu, tapi karena Lewu selalu ketipu. Lewu bilang alasannya gampang tertipu karena ingin mendapatkan uang dengan cepat untuk operasi Yoyo. Dia minta maaf, mau mencium tapi malah ditinggal pergi. Perlombaan dimulai, mereka pun lari, tapi cuma Yoyo yang kesusahan sampai terjatuh. Keluarga menolongnya, dan sambil sedih, Yoyo bilang, ingin mereka jangan bertengkar gara-gara uang lagi. Ingin keluarga bahagia. Ibunya pun berjanji nggak akan bertengkar lagi dengan ayah. Orang-orang pun bertepuk tangan ke Yoyo. Yoyo lalu melihat ada Sicily dari jauh lagi nonton. Mereka pun menemuinya. Sicily mengajak bergandeng tangan, semua bergandengan, lalu ada suara. Ternyata itu suaranya Sicily. Mereka kebingungan. Sicily pun bilang, aku ini sebenarnya dari planet Meo. Aku sudah menemukan senjata rahasia, makanya kalian bisa mendengar aku berbicara.
Dia bilang ke Yoyo, berkat Yoyo aku sadar, senjata paling kuat manusia adalah cinta. Terima kasih. Kemudian bilang ke Lewu, kau ayah yang baik, berusaha semampunya untuk melindungi keluarga, tapi kau harus sedikit dewasa. Bilang ke Zhao, kau wanita yang galak tapi kau baik dan ibu yang baik, cobalah lebih lembut. Bilang ke Yoho, kejarlah impianmu, kau akan jadi sutradara handal. Sicily pun pamit mau meninggalkan bumi dan mereka akan melupakan Sicily. Tapi Lewu nggak boleh, nanti bisa dimarahi temannya. Lalu ada pengumuman, lomba lari estafet 4x100 segera dimulai. Yoyo meminta Sicily menunggu karena mereka mau lomba. Yoyo masih belum nyerah guys, dia masih ingin ikut lomba. Singkatnya semua bersiap, lomba dimulai. Yoho lari duluan, tongkat diberikan ke ibunya. Lalu ke Lewu lari kencang gak terkejar dan sampai ke Yoyo. Yoyo lari dengan semangat tapi tertinggal jauh. Terus berusaha, semua orang pun menyemangatinya. Dia gak nyerah. Yang lain sudah finish, orang-orang tribun menyemangatinya. Susah payah tetap berusaha lari. Anehnya alat bantu kaki tiba-tiba terlepas. Orang-orang pun terkejut karena tiba-tiba Yoyo lari dengan lancar. Akhirnya sampai finish. Semua orang memberikan tepuk tangan. Dia melihat Sicily tapi nggak ada, ternyata pergi. Dan tadi sebenarnya Yoyo dikasih jimat guys. Dan Sicily berpesan, larilah dengan semangat. Sicily dijemput pesawat, dia pun pergi. Semua senang melihat Yoyo, lalu ada pesawat datang, mengeluarkan cahaya biru. Ternyata itu untuk membuat orang lupa kenangan Sicily waktu di bumi. Dia kembali ke planet Meo dan melaporkan ke raja, bumi nggak cocok untuk ditinggali karena manusia punya senjata bernama cinta yang membuat kaum Meo menyerah dan jangan ke sana. Puding pun dinyatakan gagal menjalankan misi, dia dihukum, wujudnya tidak akan kembali, selamanya berwujud Sicily. Dia juga dihukum menggali kentang seumur hidup, dia malah berterima kasih. Waktu berlalu, Sicily sedang menggali kentang. Setiap kali merasa kangen dengan bumi, Sicily menatap langit dan membayangkan salah satunya bumi, di mana ada keluarga yang dulu pernah tinggal bersama. Yoyo sekarang sudah bisa lari, Zhao jadi model iklan, Yoho selalu berusaha jadi sutradara, dan Lewu jadi guru olahraga. Hidup mereka sekarang bahagia, Sicily rindu mereka. Tiba-tiba ada pesawat datang, keluarlah para anjing. Ternyata dari planet guguk, mereka mampir ke planet Meo untuk cari makanan. Setelah itu akan lanjut perjalanan ke bumi. Mendengar bumi, Sicily pun semangat. Mereka dikasih kentang, tapi syaratnya Sicily ikut juga ke bumi. Sicily pun OTW bumi lagi guys. Singkatnya, Sicily sudah sampai ke bumi. Dia membunyikan lonceng. Lewu keluar, dia pun ketakutan. Semua ketakutan melihat Sicily. Dia pun merasa sedih. Mereka beneran lupa karena cahaya biru waktu itu. Sicily pun pergi, tapi langsung pintu dibuka dan mereka pun keluar menyambut Sicily. Ternyata mereka nggak lupa guys, dia pun dipeluk, semua gembira merindukannya. Mereka nggak lupa karena cahaya itu hanya menghilangkan ingatan otak, sedangkan kenangan Sicily bukan cuma disimpan di otak, tapi juga di hati. Sicily sudah tambah gemuk, nggak muat masuk pintu, harus ditendang. Malam hari makan bersama, ada berita bangsawan akan memberikan uang 100 juta dolar untuk orang yang menemukan peta dinasti Ming yang hilang dicuri 3 pria waktu itu. Melihat itu, keluarga Lewu pun senang karena ternyata petanya asli guys. Mereka langsung mencari di mana peta disimpan dan cerita pun selesai. Film ini ada plus minusnya ya. Minusnya ada adegan ciuman di depan anak kecil. Mungkin di Indonesia itu kurang pas ya, nggak tahu kalau di sana. Plusnya dari film ini, tim produksi berhasil memunculkan karakter kucing gendut yang menggemaskan. Kelihatan nyata, animasinya juga bagus, ceritanya lucu nggak bosenin, dan mengajarkan keluarga itu adalah segalanya. Oke, cukup dulu video kali ini. Dadah.